Kalian berikut akan dijelaskan fisika mekanika untuk pokok bahasan momentum dan tumpukan. Sebelum kita membahas pada bagian pokok bahasan tersebut, kita akan ingatkan kembali yaitu tentang bagian impuls dan momentum. Telah dijabarkan dalam pokok bahasan usaha dan energi, yaitu bab sebelumnya, yaitu persamaan tentang hubungan antara impuls dan momentum. Kita lihat persamaan berikut ini, F kali T sama dengan MV dikalikan M kali V0, di mana ruas kiri, yaitu F kali T adalah impuls gaya, yaitu gaya kali waktu selama gaya bekerja. Kemudian ruas kanan itu adalah perubahan momentum, yaitu momentum awal MV0 dikurangi dengan momentum akhir M kali V. Jadi yang ini MV adalah momentum awal, yang kanan momentum akhir. Jadi MV dikurangi MV0 itu adalah perubahan momentum. Nah, jadi persamaan ini mengandung makna bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum total dari sistem itu akan kekal atau tetap jumlahnya. Hal ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum. Beberapa contoh yang berlaku hukum kekekalan momentum. Yang pertama, orang menembakkan peluru dari senapan, maka akan terasa bahwa ketika peluru itu keluar dari moncong senapan, itu senapan akan terdorong ke arah belakang. Kemudian, contoh yang kedua, roket dapat bergerak maju akibat roket mendorong gas ke arah belakang. Nah, gas ini akan mendorong roket ke arah depan. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa tumbukan. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana fenomena yang berlaku hukum kekekalan momentum. Kita masuk dua buah benda yang salah satu atau keduanya sedang bergerak. Jika suatu saat kedua benda saling bersinggungan, maka akibat reaksi gaya tekan pada titik singgung kedua benda akan terjadi gaya tolak-menolak. Nah, peristiwa ini dinamakan tumbukan. Pada semua jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dalam tumbukan didefinisikan istilah koefisien restitusi atau huruf E kecil notasinya dari dua buah benda yang bertumbukan, yaitu harga negatif perbandingan antara beda kecepatan sesudah tumbukan dengan beda kecepatan sebelum tumbukan dari masing-masing benda yang melakukan tumbukan. Dituliskan E sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 minus V1. Di mana masing-masing V2 adalah kecepatan benda 2, V1 adalah kecepatan benda 1, V2 aksen adalah kecepatan benda 2 sesudah tumbukan, V1 aksen adalah kecepatan benda 1 sesudah tumbukan. Nah, ini adalah definisi dari koefisien restitusi, yaitu persamaan 81. Nah, nilai koefisien restitusi E ini sendiri, itu nilainya terletak antara 0 dan 1. Jadi tidak ada nilai E yang melebihi 1 dan tidak ada nilai E yang berharga negatif. Macam-macam tumbukan. Ada 3 macam tumbukan, yaitu tumbukan elastik sempurna, tumbukan elastik tidak elastik, kemudian yang ketiga tumbukan elastik sebagian. Kita akan bahas satu persatu dari masing-masing tumbukan tadi. Yang pertama adalah jenis tumbukan elastik sempurna atau hanya disebutkan elastik saja. Nah, pada jenis tumbukan ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu bahwa jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu nilainya tetap atau tidak berubah. Dituliskan EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen, persamaan 82. Di mana EK1 adalah energi kinetik benda 1, EK2 adalah energi kinetik benda 2, dua-duanya sebelum tumbukan. EK1 aksen adalah energi kinetik benda 1 sesudah tumbukan.
EK2 adalah energi kinetik benda 2 sesudah tumbukan. Nah, untuk jenis tumbukan elastik sempurna ini, nilai koefisien restitusi tumbukan atau E-nya sama dengan 1, karena tidak ada energi yang berubah bentuk ke energi lain. Contoh tumbukan elastik sempurna, misalnya sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas lantai. Nah, kemudian bola itu akan terpental ke atas kembali. Nah, kalau terpental ke atas kembali ketinggiannya sama dengan ketika dijatuhkan, yaitu 1 meter, maka jenis tumbukan ini adalah elastik sempurna. Nah, kemudian contoh yang kedua, bola pejal menggelinding pada bidang datar dengan kecepatan linear 2 meter per second misalnya. Tiba-tiba bola pejal ini nabrak dinding tegak, kemudian terpantul kembali dengan kecepatan yang sama 2 meter per second. Nah, jadi ketika nabrak kecepatannya 2 meter per second, kemudian ketika terpantul juga 2 meter per second. Nah, jadi ini adalah jenis tumbukan elastik sempurna. Kira-kira dari contoh tersebut, mungkin nggak itu terjadi di lingkungan kita? Ya, tentu saja hanya ada di teori, karena ketika kita menjatuhkan bola dari ketinggian tertentu, maka ketika dia dipantulkan kembali, pasti ketinggiannya sudah kurang dari ketinggian ketika dijatuhkan. Demikian juga ketika bola nabrak dinding, terpantul balik kembali, maka kecepatan ketika terpantul itu lebih kecil, karena ada perubahan bentuk ke energi lain, yaitu dari energi kinetik bisa menjadi energi panas, gesekan, redapan, dan terusnya. Nah, jadi peristiwa contoh tumbukan elastik sempurna itu bisa dibahas hanya di teori saja. Nah, kemudian jenis tumbukan yang kedua adalah tumbukan tidak elastik. Itu kebalikan dari tumbukan elastik, yaitu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya jumlah energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Kemudian yang kedua, nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. Jadi kebalikan dari energi tumbukan elastik sempurna. E-nya sama dengan 1. Tapi kalau tidak elastik, E-nya sama dengan 0. Sesudah tumbukan, kedua benda menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Jadi bergabung menjadi satu, kemudian bergerak bareng. Atau nempel antara kedua benda. Contoh, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas lantai. Setelah nabrak lantai, bola tidak terpantul sama sekali. Mungkinkah ini terjadi? Ya bisa saja kalau misalnya bolanya itu terbuat dari busa misalnya, ya. Nah, maka ketika dijatuhkan, maka ketika nabrak lantai diam saja tidak mantul. Nah, itu jenis tumbukan tidak elastik. Nah, dari hukum kekekalan momentum yang menjelaskan bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan, maka diperoleh persamaan seperti persamaan 83 berikut, yaitu M kali V1 ditambah M kali V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Di mana V1 adalah momentum benda 1 sebelum tumbukan, MV2 adalah momentum benda 2 sebelum tumbukan, karena sesudah tumbukan itu bergabung menjadi satu, nempel, bergerak bareng, maka persamaannya menjadi M-nya dijumlah kali V gabungan. Itu kecepatan akhir setelah tumbukan. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan elastik sebagian. Nah, ini sifat-sifatnya adalah tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi artinya jumlah energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan jumlah energi kinetik sesudah tumbukan. Energi kinetik benda sebelum tumbukan itu lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Karena apa? Energi kinetik sebelum tumbukan itu sebagian akan berubah bentuk jadi energi lain. Bisa gesekan, bisa panas, dan seterusnya, sehingga energi kinetik sesudah tumbukan akan lebih kecil. Nilai koefisien restitusi itu E kecil terletak antara 0 dan 1. Maaf, ini salah ketik ya. Ini 0, ini 1 mestinya. Jadi bisa saja 0,6, 0,8, dan seterusnya. Nah, itu adalah range atau batasan nilai koefisien restitusi. Jadi dari range batas ini, maka pada tumbukan elastik sebagian itu adalah
fenomena yang banyak terjadi di lingkungan kita. Jadi jenis tumbukan yang paling banyak, yaitu tumbukan elastik sebagian. Contoh, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 1 meter di atas lantai. Setelah menabrak lantai, bola terpantul kurang dari 1 meter. Bisa saja ketika terpantul ke atas kembali tinggal 0,9 meter. Bisa juga ketika terpantul ke atas tinggal 0,8 meter dan seterusnya, yaitu lebih rendah dari ketinggian semula ketika dijatuhkan. Nah, itu dinamakan contoh untuk tumbukan elastik sebagian. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa contoh soal yang terkait dengan pokok bahasan ini. Yang pertama, mobil truk dengan massa 8 ton berjalan dengan kecepatan 54 km per jam. Pertanyaannya adalah, hitunglah momentum yang dimiliki oleh mobil truk tersebut. Ingat, definisi momentum adalah massa kali kecepatan. Jadi kalau diketahui massanya sama dengan 8 ton, itu sama dengan 8.000 kg. Kemudian kecepatan truk ini 54 km per jam, kita konversi ke satuan SMKS, 54 km per jam, itu menjadi 15 meter per detik. Caranya masih ingat, ini diubah menjadi meter, jadi 54.000, jamnya dijadikan detik 3.600. Jadi 54.000 dibagi dengan 3.600, kalau kita hitung ketemunya 15 meter per second. Nah, penyelesaian soal ini, momentum definisinya tadi adalah massa kali kecepatan. Jadi massanya 8.000 kg, kemudian kecepatannya dalam satuan SMKS 15 meter per second, ketemunya menjadi 120. Satuan dari momentum adalah kilogram meter per detik. Soal nomor 2. Dari soal nomor 1 di atas, jadi gambaran ketika mobil truk berjalan dengan kecepatan 54 km per jam, jika tiba-tiba rem blong dan sopir membelokkan arah ditabrakkan ke pohon besar supaya berhenti. Dan berhenti dalam waktu 0,8 detik. Yang ditanyakan adalah hitung rata-rata gaya untuk menghentikan truk tersebut. Jadi diketahui sama dengan soal nomor 1, massa 8.000 kg, kemudian kecepatannya 15 meter per second, nabrak pohon dan berhenti dalam waktu 0,8 second. Jadi ini gambarannya. Jadi ini melaju dengan kecepatan 15 meter per second, tiba-tiba remnya blong, maka ditabrakkan pada pohon dan berhenti dalam waktu 0,8 detik. Yang ditanyakan berapa gaya untuk menghentikan laju truk ini. Nah, kita ingat persamaan hubungan antara impuls dan momentum. F dikalikan T adalah impuls sama dengan MV dikurangi dengan MV0. Jadi MV adalah momentum akhir, MV0 adalah momentum awal. Jadi T-nya selama 0,8 detik diketahui dikalikan dengan F gaya untuk menghentikan truk. Kemudian M kali V adalah kecepatan akhir. Jadi ketika nabrak pohon kan berhenti, berarti kecepatan akhirnya sama dengan 0. Kemudian minus M kali V0, massanya 8.000 kg, V0-nya sama dengan 15 meter per second. Jadi F-nya sama dengan minus 120.000 dibagi dengan 0,8, satuannya Newton, ketemunya minus 150.000 Newton. Nah, pengertian minus ini adalah bahwa arah gaya untuk menghentikan laju truk ini berlawanan arah dengan arah gerak truk semula. Jadi kalau gerak truknya ke kiri, maka gaya untuk menghentikan truk ini arahnya ke kanan. Itu artinya minus atau berlawanan arah dengan arah gerak semula. Contoh nomor 3. Dalam lomba tarik tambang anak, seutas tali yang massanya diabaikan ditarik oleh 2 orang anak. Yang pertama Aris yang memiliki massa 25 kg. Kemudian ujung lain dari tali ini ditarik oleh Bowo yang memiliki massa 20 kg. Nah, ketika sedang tarik-menarik lomba tarik tambang ini, tiba-tiba tali nggak kuat dan putus. Dan Aris terpelanting ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah
berapakah kecepatan terpelantingnya Bowo, serta ke arah manakah Bowo akan terpelanting. Jadi diketahui dari soal ini, massa dari Aris sama dengan 25 kg, kemudian massa dari Bowo sama dengan 35 kg, kemudian kecepatan dari Aris sama dengan minus 2 meter per second. Kenapa minus? Karena arahnya ke kiri. Nah, kemudian penyelesaiannya, kalau kita selesaikan, ini maaf ini salah ketik juga, ini massa B itu massa dari Bowo itu mestinya 20 ya. Angkanya ini mestinya 20 kg. Nah, jadi dari fenomena ini berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu bahwa jumlah momentum sebelum tali itu putus sama dengan jumlah momentum setelah tali itu putus. Jadi kalau digambarkan, ini Aris menarik ke arah kiri, kemudian Bowo menarik ke arah kanan. Nah, ketika sedang tarik-menarik, tahu-tahu talinya putus dan Aris terpelanting ke arah kiri dengan kecepatan 2 meter per second. Karena kita menggunakan aturan kalau ke kiri min, nah kalau Bowo ke kanan nanti positif. Jadi ini minus, ini nanti ketemunya positif karena dia terpelanting ke arah kanan. Nah, dari hukum kekekalan momentum itu dituliskan bahwa MAVA ditambah MVBB sama dengan MAVA aksen plus MBVB aksen. Di mana MAVA adalah momentum dari Aris sebelum tali putus, MB kali VB adalah momentum dari Bowo sebelum tali putus, sama dengan MAVA aksen adalah momentum Aris setelah tali putus, kemudian MBVB aksen adalah momentum dari Bowo sesudah tali putus. Nah, karena pada saat tarik-menarik sebelum tali putus ini diem dua-duanya, maka momentumnya sama dengan 0 karena kecepatan masing-masing 0. Jadi 0 ditambah 0. Kemudian massa Aris 25 dikalikan VA, kecepatan Aris terpelanting ke kiri minus 2, minusnya masuk minus 2, ditambah dengan massa Bowo 20 kg. Ya, ini mestinya 20 kg. Ini massa Bowo dikalikan VB aksen adalah kecepatan terpelantingnya Bowo. Jadi ini ruas kiri 0, ini dikalikan menjadi minus 50, ini sama dengan plus 20 VB aksen. Ini kalau dibawa ke ruas kiri, jadi 50 sama dengan 20 VB aksen, maka VB aksen sama dengan 50 per 20 atau 2,5 meter per second plus. Artinya bahwa Bowo terpelanting ke kanan dengan kecepatan 2 meter per second. Ingat bahwa momentum besaran vektor. Jadi plus minus itu menunjukkan arah geraknya. Contoh yang keempat, seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Jika nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per second searah dengan arah perahu atau ke arah depan, tentukan kecepatan perahu sesaat setelah nelayan tersebut meloncat. Jadi soal ini kalau kita sederhanakan diketahui massa dari orang itu sama dengan 50 kg. Ini. Kemudian massa dari perahu sama dengan 200 kg. Ini. Kemudian kecepatan dari perahu dan orang yang numpang di dalamnya itu sama-sama 4 meter per second menjadi 1. Kemudian orang yang ada dalam perahu meloncat dengan kecepatan 8 meter per second. Itu sebagai V orang aksen. Nah, itu kecepatan ketika dia meloncat keluar dari perahu ke arah depan. Nah, jadi ini gambarannya. Ini perahu, kecepatan bersama antara perahu dengan orang 4 meter per second. Kemudian orang ini loncat ke depan, ke arah depan perahu dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, ini berarti berlaku hukum kekekalan momentum bahwa momentum sebelum peristiwa sama dengan momentum sesudah peristiwa terjadi. Maka persamaannya sebelumnya kan bergabung menjadi 1, berarti M orang ditambah M perahu dikalikan kecepatan perahu bersama, itu harus sama dengan momentum orang yang loncat keluar, M
orang kali V orang aksen ditambah dengan momentum perahu sesudah orang loncat keluar. Jadi massa perahu kali V perahu aksen. Kalau kita masukkan nilainya, M0-nya sama dengan massa orangnya 50, massa perahu 200, kecepatan bersamanya 4, kemudian massa orang 50 kali loncatnya orang ke depan perahu 8 meter per second, kemudian massa perahunya sama dengan 200 dikalikan kecepatan perahu sesudah orang loncat keluar. Jadi kalau kita hitung 50 tambah 200, 250 kali 4, 8 kali 50, 400 ditambah 200 kecepatan perahu aksen. Ini menjadi 1000, ini 400, ini 200 VP aksen. Jadi kalau ini kita bawa ke ruas kiri menjadi 100 min 400 sama dengan 600. Ini sama dengan 200 kecepatan perahu aksen. Maka dari persamaan ini kita hitung kecepatan perahu aksen sama dengan 600 per 200 sama dengan 3 meter per second. Jadi artinya perahu tetap bergerak sama dengan arah semula, yaitu dengan kecepatan 3 meter per second, lebih kecil dari kecepatan sebelum orang loncat keluar dari perahu. Karena geraknya sama-sama ke kiri, ya ini aturannya kalau ke kiri positif. Jadi kalau ini VP mula-mula 4 meter per second ke kiri positif, maka VP aksen 3 meter per second berarti juga ke kiri. Hanya lebih kecil dari sebelumnya. Contoh nomor 5. Mobil sedan dengan massa 1.600 kg yang sedang berhenti tiba-tiba ditabrak mobil jeep dari belakang dengan kecepatan 54 km per jam. Sesudah tumbukan, kedua kendaraan gandeng bergerak bersama atau tumbukannya adalah tumbukan tidak elastik. Jika massa dari mobil jeep yang menabrak itu 1.400 kg, hitung kecepatan kedua kendaraan sesudah tumbukan. Jadi kalau kita sederhanakan soal ini diketahui massa dari mobil sedan 1.600 kg, massa mobil jeep, ini saya singkat JP 1.400 kg, kemudian kecepatan jeep 54 km per jam. Nah itu kalau kita konversi menjadi satuan SIMKS, itu 54.000 dibagi 3.600 meter per second menjadi 15 meter per second. Nah jadi ini mobil sedan berhenti, tahu-tahu dari belakang ditabrak mobil jeep. Nah, kemudian terdorong ke depan, bergerak bersama-sama, gandeng menjadi satu, atau jenis tumbukannya tidak elastik, maka berlaku persamaan M mobil sedan dikalikan kecepatan mobil sedan, ditambah dengan kecepatan mobil jeep kali massa mobil jeep kali kecepatan mobil jeep sama dengan massa mobil sedan ditambah massa jeep dikalikan kecepatan gabungan akhir. Karena mobil sedan mula-mula berhenti, maka momentumnya 0. Massa jeepnya 1.400 kali kecepatan jeep 15 setelah kita konversi dalam satuan SIMKS sama dengan massa dari mobil sedan 1.600 tambah mobil jeepnya 1.400 kali V aksen. Ini menjadi 3.000 ruas kanan, ruas kirinya 1.400 kali 15 ketemunya 21.000. Kemudian kita tukar posisinya 3.000 V aksen sama dengan 21.000, maka V aksen sama dengan 21.000 dibagi 3.000, jadi sama dengan 7 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan gabungan dari kedua mobil setelah terjadi tumbukan tidak elastik. Nah, jadi kecepatan kedua kendaraan itu ke arah kiri sama dengan kecepatan mobil jeep semula yang bergerak ke arah kiri, yaitu sebesar 7 meter per second. Sebuah bola, soal nomor 6, massa 2,5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per second. Bola lain dengan massa 3,5 kg datang dari arah berlawanan dengan kecepatan 2 meter per second. Hitung kecepatan masing-masing bola sesudah tumbukan jika yang pertama jenis tumbukannya adalah tidak elastik. Kemudian yang kedua adalah kalau jenis tumbukannya elastik sempurna. Jadi kalau kita sederhanakan diketahui massa bola 1 sama dengan 2,5 kg,
kecepatan bola 1 sama dengan 4 meter per second, kemudian massa bola 2 sama dengan 3,5 kilogram, kemudian kecepatan benda bola 2 sama dengan min 2 meter per second. Min kenapa? Karena arahnya ke kiri, kalau positif ke kanan. Nah, kita lihat untuk tumbukan tidak elastik, jadi ini bola 1 warna biru bergerak ke kanan, kemudian bola 2 warna merah bergerak ke kiri. Sesudah tumbukan bergabung menjadi satu dan bergerak bareng. Nah, kalau kita hitung dengan menggunakan persamaan hukum karena momentum untuk jenis tumbukan tidak elastik, maka persamaannya adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2 kali V aksen. M1 adalah massa bola 1, 2,5 kg. V1 adalah kecepatan bola 1 sama dengan 4 meter per second. Kemudian massa benda 2, 3,5 kg. Kecepatan bola 2 sama dengan minus 2, karena ini berlawanan arah ke kiri. Maka minus masuk sama dengan M1 ditambah M2, yaitu 2,5 kg ditambah 3,5 kg kali V kecepatan gabungannya, aksen. Kalau kita kalikan 2,5 kali 4, 10, 3,5 kali 2, 7, minus sama dengan 2,5 ditambah 3,5 sama dengan 6 kali V aksen. 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Jadi V aksennya sama dengan 3/6 sama dengan setengah meter per second. Nah, ini ketemu positif, itu artinya bergeraknya ke kanan. Jadi ketika nabrak, gabung jadi satu, dua-duanya bergerak ke kanan. Dengan kecepatan gabungan sama dengan 0,5 meter per second. Nah, itu adalah penyelesaian kalau jenis tumbukannya adalah tidak elastik. Nah, sekarang bagaimana kalau jenis tumbukannya tidak elastik? Ini kita pindahkan, diketahui massa masing-masing dan kecepatannya tadi. Nah, kalau tumbukannya elastik sempurna, maka kita menggunakan hukum kekekalan momentum, masing-masing punya kecepatan sendiri-sendiri, maka persamaannya adalah M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Jadi yang pakai aksen adalah kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan. Kalau kita masukkan nilai yang diketahui, M1 2,5 kg, V1 4 meter per second, M2 sama dengan 3,5 kg, V2 sama dengan minus 2 meter per second karena ke arah kiri, negatif, sama dengan M1 2,5 kg kali V1 aksen, kita belum tahu, ditambah M2 sama dengan 3,5 kg kali V2 aksen. Ini kalau kita hitung, ini 10 minus 7 sama dengan 2,5 V1 aksen ditambah 3,5 V2 aksen. Ini kalau kita hitung 2,5 V1 aksen ditambah 3,5 V2 aksen sama dengan 3. Jadi ditukar. Jadi dari sini maka V1 aksen sama dengan 1,2 dikurangi 1,4 V2 aksen. Ini menjadi persamaan 1. Masih ada dua variabel yang kita belum tahu, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kita tidak akan bisa menghitung masing-masing kecepatan kedua benda kalau tidak menggunakan persamaan lain, yaitu kita menggunakan persamaan koefisien restitusi. Jadi E sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Dilihat kembali ini persamaan dari koefisien restitusi. E-nya sama dengan 1 untuk jenis tumbukan yang elastik sempurna. Sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen, kita belum tahu. V2 sama dengan min 2 karena arahnya ke kiri, dikurangi V1 arah ke kanan. Jadi menjadi dua-duanya minus. Ini minus 2, minus 4, jadi minus 6. Kemudian ini minus V2 aksen min V1 aksen. Ini minus jadi plus, maka V2 aksennya sama dengan 6 plus V1 aksen. Ini persamaan 2. Nah, untuk bisa mendapatkan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan, berarti harus substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1. Jadi dari persamaan 1, V1 aksen sama dengan 1,2 min 1,4 V2 aksen. V2 aksennya diganti dengan 6 plus V1 aksen. Kita kalikan ke dalam menjadi 8,4 min 1,4 V1 aksen. Ini kalau kita
bawa ke ruas kiri menjadi 2,4 V1 aksen sama dengan 7,2 minus. V1 aksen sama dengan minus 7,2 dibagi dengan 2,4. Kalau kita hitung ketemunya V1 aksen sama dengan minus 3. Minus itu artinya ke arah kiri. Karena kalau plus tadi aturannya ke arah kanan. Nah, kalau persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2 untuk menghitung kecepatan bola 2 sesudah tumbukan, maka V2 aksen sama dengan 6 plus V1 aksen. V1 aksennya dimasukkan minus 3. Jadi 6 ditambah minus 3 menjadi plus 3 meter per second. Itu sama dengan V2 aksen. Positif artinya ke kanan. Nah, sehingga kalau kita gambarkan skema tumbukannya, benda atau bola 1 bergerak ke kanan, kecepatan V1, benda 2 bergerak ke kiri, kecepatan V2, setelah tumbukan, V1 aksen minus ke kiri, mental balik, kemudian yang dari kanan ke kiri, V2 menjadi V2 aksen, jadi positif, berarti ke kanan. Jadi setelah tumbukan, masing-masing terpental saling menjauh. Nah, itu adalah kalau jenis tumbukannya elastik sempurna. Nah, kalau misalnya nanti ada soal lain, tumbukannya elastik sebagian, yang membedakan apa? Hanya nilai koefisien restitusi E ini saja. Jadi persamaan yang lain sama, misalnya koefisien restitusinya 0,8, ya E-nya tinggal diganti 0,8. Kalau E-nya sama dengan 0,6, ya berarti masuk ke sini tinggal E-nya 0,6 dan seterusnya. Penyelesaiannya persis sama seperti pada tumbukan elastik sempurna. Nah, itu adalah beberapa contoh yang terkait dengan pokok bahasan momentum dan tumbukan. Fisika mekanika untuk pokok bahasan momentum dan tumbukan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dengan beberapa contoh yang cukup banyak bisa dipahami lebih mudah. Terima kasih atas perhatiannya.